Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Senin 17 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersukacita di dalam kesehatan. Terlebih Tuhan telah memberikan kepada kami satu hari yang baru. Untuk Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami ingin terlebih dahulu dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Hesekiel pasal 39 ayat 29. Pasal 39 ayat 29. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di bahasa Batak Nilok, jadi dang beta buni honok kubuhiku maranupun nasida, ya dunghu seho tordiku tu pinopar di Israel, ninna Tuhan Jehovah. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita tentang peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta ini juga sering kita sebut, di mana inilah sejarah pertama sekali berdirinya gereja, di mana orang-orang percaya termasuk para murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem, menanti dengan kerendahan hati akan janji Tuhan Yesus, di mana dalam 10 hari setelah kenaikannya Dia akan memberikan Roh Kudus kepada para muridnya dan orang-orang percaya pada saat itu. Dan jelas kita ketahui Bapak, Ibu, Saudara-saudari, akibat dari roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para muridnya dan juga kepada para orang percaya pada saat itu, mereka mampu melayani bahkan di luar dari kekuatan mereka, di luar daripada pengetahuan mereka, di luar daripada kemampuan mereka, mereka sanggup melakukan dan mampu melakukan. Itu yang kita lihat daripada peristiwa Roh Kudus. Nah, sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui nats ini kita melihat bahwa janji akan Roh Kudus itu tidak hanya satu masa dan bukan hanya kepada satu bangsa. Ketika kita melihat di dalam nats ini dikatakan Tuhan akan memberikan rohnya kepada kaum Israel. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu sampai sekarang terus menerus roh itu diberikan kepada orang percaya. Tuhan selalu memberikan Roh Kudus itu kepada setiap manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita yang menerima Roh Kudus ini? Apakah kita mau dituntun? Apakah kita mau dibimbing oleh roh yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Dan seringkali Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang mengatakan menunggu bahkan menagih janji Tuhan tentang akan roh ini, tetapi mereka tidak mau dituntun, tidak mau dibimbing, maka sama sekali mereka tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari curahan Roh Kudus yang diberikan kepada mereka. Tetapi kita harus melihat bagaimana sifat daripada murid Tuhan Yesus yang mau menerima roh itu, yang mau dibimbing dan yang mau dituntun, sehingga roh itu berbuah di dalam hidup mereka. Mereka mampu melakukan hal-hal di luar nalar mereka. Dan itu yang harus kita ingat saat ini. Ketika nats ini kita baca, ketika kita diingatkan atas kuasa roh itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang menjadi tugas kita adalah bagaimana kita mau merendah
Bagaimana kita mau melayani Tuhan dengan kerendahan hati? Bagaimana kita dengan kerendahan hati menerima roh itu, dan kita mau dibimbing dan kita mau dituntun sehingga roh itu akan berbuah di dalam hidup kita. Apa yang menjadi buahnya adalah Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu akan ada di dalam diri kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Sehingga ketika nas ini kita baca, marilah kita terima Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itu diberikan, tadi Tuhan tidak lagi menutup mukanya, artinya Tuhan memberikan Roh Kudus itu kepada kita, maka Dia menyayangi kita. Dia menyayangi kita, Dia menjaga kita dengan roh itu. Maka marilah kita terima roh itu, dan marilah kita mau dituntun di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang dihinggapi oleh roh, orang yang memiliki roh Tuhan, memiliki Roh Kudus, artinya dia akan memiliki hati yang baik, pikiran yang baik, dan dia akan memiliki kelemah lembutan. Dia akan menjadi pemaaf, dia akan menjadi pemurah. Artinya sifat-sifat itu harus kita lihat di dalam hidup kita. Menurut adok kita naposoni libata halak Kristen naung diguhito di totu beregot tamai siap perbuit mingulutta ahado nakubahe Tuhan, ahado nakubahe Tuhan, molo naku perbuit hodo perbuit nasoni totu di bagasa seret miroha ujalo to di ido di bagasa kaporseaw alai molo mia de pedihita kajuk miroha, mia de pedihita kahosong, mia de pedihita aka elat dohot sude segala macam ragamna akamang dohot tamunang. Berarti kita tidak dibimbing oleh roh, berarti kita tidak mau dituntun oleh roh, tidak mau dibimbing oleh roh. Sehingga yang menjadi tugas kita ke depan adalah bagaimana kita mau menerima roh itu di dalam hidup kita, dan kita mau berserah kepada Tuhan. Biarlah roh itu membimbing hidup kita, menuntun setiap langkah kaki kita. Itu yang harus kita lakukan. Semoga kita dimampukan untuk melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Roh-Mu telah Kau curahkan kepada kami, sehingga ajarlah kami Tuhan untuk mau dibimbing, untuk mau dibimbing oleh Roh-Mu, supaya hidup kami berbuah sukacita, berbuah kebaikan, berbuah kesabaran, dan berbuah kelemah lembutan, sehingga kami boleh disebut orang-orang percaya, kami boleh disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah semua jemaat-Mu di dunia ini yang mempercayai Engkau, yang menggantungkan harapannya kepada Engkau, terkhusus kepada jemaat-Mu di AKBP Surabaya, di Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami berserah hanya kepada-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan bimbing kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Yesus, hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami, dan kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji termulialah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.